Awal mulanya itu saya start sebenarnya di tahun 2014-an kurang lebihnya. Tapi emang untuk serius sebenarnya 2014 itu saya buat untuk personal, buat sendiri. Pakaian saya sendiri, motor buat saya sendiri. Kadang kalau emang lagi mobil juga emang mobil sendiri yang dikerjain. Tapi masuk 2015 tuh udah mulai-mulai, oh ternyata taste atau kualitasnya banyak orang yang suka. Nah, saat itu saya mulai mikir ya, kenapa sih nggak buat untuk umum juga gitu kan. Ya mulai itu di situ 2015, saya buat satu motor, laku, terus selang 2-3 bulan, beli bahan lagi motor, laku sampai 3 motor, sampai terus lanjut aja, sampai beranak pinak. Awalnya hobi, emang hobi. Kalau dibilang suka sih sebenarnya nggak juga ya, soalnya dulu emang 2012 tuh awalnya ya bukan otomotif sih, agak jauh dari otomotif ya. Basket malah. Dari sekolah SMP sampai kuliah itu justru basket. Kalau tertarik buat otomotif, motor ya mobil, mungkin itu karena dari orang tua ya, dari bapak sendiri ya. Dulu beliau juga punya bengkel body repair, tapi lebih banyak yang dipegangnya mobil. Tuh, mobil-mobil tua, mobil Holden saat itu ya. Jadi ya mungkin ada nurunnya juga. Yang mau motivasi yang pertama ya memang untuk saat ini ya sumber hidup saya ya dari sini, dari workshop ini. Ada juga kuliner sebenarnya, cuma itu yang running istri saya. Perkiraan ya, estimasi itu kurang lebih 15-20 jutaan ya. Waktu itu tuh, waktu first time iya, betul. Itu soalnya emang nyicil sih ya, nyicil kayak tools kayak gitu-gitu kan. Kita belinya sedikit yang ada dulu, lama-lama kita upgrade, cari yang bagus. Ya terus nambah sih sebenarnya kalau untuk tools ya. Kalau untuk starting kurang lebih segitu. Kalau untuk pengerjaan motor, kalau motor dari nol itu estimasi biasanya saya bilang ke customer tuh 3 minggu sampai lebih tergantung detailnya ya. Tergantung detailnya, konsepnya. Ada yang 6 bulan juga ada yang 6 bulan, terus hampir setahun pun ada. Hampir setahun soalnya karena si owner itu mahasiswa. Jadi dia, Om, ini cicil ya. Oh iya, nggak apa-apa, tenang aja, tapi lama. Nggak apa-apa, katanya. Jadi yang penting kamunya juga suka, hasilnya maksimal, budgetnya juga masuk gitu. Kalau kabur sih, alhamdulillah sih ada mas. Pernah. Ya walau alam lah kalau diceritainnya yang penting ya udahlah di udah yang penting kita cukup aja oh ya udah selesai. Sebenarnya di satu sisi saya ada garansi di mana mungkin ada chat-chatan yang nggak proper ngeletek atau apa itu saya garansi bawa aja ke bengkel kan. Cuma nggak tahu gimana nggak ada follow up atau apa gitu, komunikasi yang kurang kurang tektok lah gitu. Itu udah ya udahlah terus saya semua pengerjaan ini mulai dia dari motor mulai dia dari mobil itu bikin saya belajar untuk namanya sabar terhadap aspek apapun. Karena pengerjaan ini kan riskan akan kegagalan. Banyak faktor yang bisa bikin gagal gitu loh. Di luar teknis ya. Jadi ya bikin pelajaran tuh ya benar-benar kalau kita udah nggak tenang, udah mendingan nggak usah dikerjain gitu loh. Atau misalkan waktunya udah nggak enak, ya udah jadi paksain gitu. Jadi emang benar-benar buat hasil yang maksimal ya emang harus ekstra sabar ya. Terlebih kita juga harus yakinin konsumen juga. Terlebih juga kita yang ngerjain juga harus pas saat yang enak. Jadi pengaruh banget ke hasil nanti. Ya, kalau untuk mobil itu body repaint sih. Paint, kalau emang repairnya, kalau buat body repairnya, kalau memang nggak terlalu parah, masih kita bisa kerjain, bisa. Tapi kalau udah kayak kecelakaan, accident kayak gitu mobilnya,
Itu bisa, tapi makan waktu yang mungkin agak lama. Istri, orang tua sangat mendukung. Dibilang mendukung ya sangat mendukung, soalnya kita tahu sendiri ya pasca COVID dan pas saat COVID itu sendiri, itu kan pelaku UMKM pasti banyak yang kombang-ambing ya. Naik turunnya pasti kerasa banget semua aspek lah, bukan UMKM aja kayaknya ya, perusahaan besar juga. Itu di situ hampir dibilang hopeless ya, hampir sih gitu. Karena malah pas si COVID, si alfanya itu kita orderan banyak. Alhamdulillah banyak, ada alhamdulillah. Setelah itu ada 2 motor, 3 motor, 2 motor. Nah, paskanya itu mulai kerasa. Ya, di situ kita udah mulai muter otak nih. Apa ya? Ya tapi ya itu balik lagi, buah kesabaran dan support dari orang tua, dari istri. Alhamdulillah. Saya yakin aja gitu. Hal yang kita kerjakan dari tangan kita sendiri dan rezeki itu pasti akan ada. Itu yang pasti. Itu pasti. Cuma waktunya yang nggak pasti. Nah, itu kan kita balik lagi kan ke sabar. Udah itu aja. Karena emang ya kalau kita dibilang nggak sabar ya pasti di pikiran kita udahlah, udah aja lah, selesai aja lah. Gitu. Pasti kalahnya mah itu. Cuma kalau kita masih punya positif vibes di pikiran kita, ya udah positif juga hasilnya, insya Allah pasti sih itu. Kitanya sendiri positif, kitanya seneng, kitanya ngerjain tanpa keluhan, hasil bagus, balik lagi mas, hasil bagus, konsumen balik lagi, repeat lagi, itu. Kalau dibilang rame sih, alhamdulillah lagi rame sih mas. Tahun-tahun ini, 2 tahun belakangan ini, alhamdulillah, ya 2 tahun belakangan ini, anak-anak muda juga yang dibilang anak tua juga ada, anak-anak tapi udah tua ada. Namanya hobi kan ya. Kalau untuk bengkel-bengkel custom semua di Bogor sih, yang penting kita tetap solid, kita tetap satu rumpun lah, namanya skena roda 2 pasti adalah bumbu-bumbu yang baik sama enggaknya, yang penting tetap positif aja, tetap motoran bareng, tetap mobilan bareng, tetap kompak tanpa ada gesekan-gesekan. Tuh. Oke, untuk warga Bogor dan sekitarnya, kalau memang mau restorasi mobil, motor, repaint, custom, itu bisa langsung visit ke Instagram kita @new51garage atau bisa langsung kontak WhatsApp di nomor 081398450305 dengan saya sendiri Adi. Tempatnya di Sinang Barang, Komplek Kehutanan, Bogor Barat.